Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok testing dan implementasi sistem akan menjelaskan apa itu loop testing dalam software. Sebagai pembukaan, kami terdiri dari 3 anggota kelompok. Sebagai saya, moderator Muhammad Nur Fadri Zenitandrio, nomor induk mahasiswa 10519089. Kemudian saudara Angkasa Rahmat Susilo dengan NIM 105191006 dan anggota terakhir kami yaitu saudara Dwi Novianto Prima Putra dengan NIM 1519096. Baik. Materi pertama, definisi secara umum akan dijelaskan oleh saudara Angkasa Rahmat Susilo. Silakan. Baik, definisi secara umum. Melansir laman Guru 99, software testing adalah sebuah metode yang dijalankan perusahaan untuk memeriksa apakah aplikasi sudah sesuai dengan persyaratan yang diharapkan atau belum. Berikut ragam jenis testing software. Ada 6. Yang pertama, manual testing. Yang kedua, automation testing. Yang ketiga, performance testing. Yang keempat, regression testing. Yang kelima, statistic testing. Dan yang keenam, dynamic testing. Manual testing. Manual testing adalah proses pengujian software yang dilakukan dengan tangan untuk mempelajari apakah fitur dalam aplikasi berfungsi atau tidak. Inisiatif ini biasanya mencakup verifikasi semua fitur yang tertera dalam dokumen persyaratan. Automation testing. Automation testing sendiri mengacu pada metode pengujian menggunakan alat otomasi khusus guna menemukan cacat yang tak terlihat. Dalam proses kerjanya, penguji perlu menjalankan skrip pengujian dan menemukan kesalahan sistem menggunakan alat otomatisasi. Performance testing. Kategori tes ini merupakan proses yang digunakan untuk menguji kecepatan, waktu respon, stabilitas, keandalan, skalabilitas, dan penggunaan sumber daya software di bawah beban kerja tertentu. Baik. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Dwi Novianto. Silakan. Berikutnya yaitu regression testing. Regression testing adalah salah satu jenis software testing yang sering dilaksanakan oleh perusahaan besar. Jenis tes ini mengacu pada proses pemeriksaan fitur baru dalam software. Developer perlu memeriksa apakah fitur-fitur tersebut merusak atau menurunkan fungsionalitas software. Berikutnya statistic testing. Melansir Guru 99, jenis tes ini ditujukan untuk memeriksa kualitas kode program, dokumen, dan file yang terdapat dalam software. Ia juga biasanya berlangsung pada tahap development, sehingga statistic testing sering disebut sebagai verification testing. Berikutnya dynamic testing. Proses pengujian ini dilakukan saat program sedang berjalan atau kode program sudah dieksekusi oleh para developer. Dengan memasukkan input ke dalamnya, penguji bisa melihat dan membandingkan output dari software yang diinginkan. Maka dari itu, penguji nantinya bisa melihat perilaku, performance, serta kualitas memori dari sistem aplikasi. Baik. Untuk materi selanjutnya adalah penjelasan mengenai looping testing, yaitu ketika terjadinya suatu pengulangan dalam sebuah software. Digambarkan salah satu bentuk looping dalam flowchart di gambar sebelahnya. Diawali dengan simbol lingkaran start, memulai pada algoritma, masuk dalam proses looping, yaitu looping, kondisinya n plus 1 kurang dari sama dengan 5. Kemudian masuk dalam selection, apakah n kurang sama dengan 5? Jika tidak, maka masuk kembali ke proses semula, proses awal. N plus 1 kurang dari sama dengan 5. Terus berputar, hingga akhirnya jika memenuhi kondisi N kurang dari sama dengan 5, maka proses looping berakhir.
Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Angkasa Rahmat Susilo. Silakan. Baik, loop testing. Loop testing termasuk dalam rangkaian white box testing, di mana white box testing adalah teknik pengujian untuk mengevaluasi kode dan struktur internal suatu program. Saat melakukan white box testing, kita akan melibatkan dan melihat struktur kode. Ketika mengetahui struktur internal suatu produk, pengujian dapat dilakukan untuk memastikan bahwa operasi internal dilakukan sesuai dengan spesifikasi, dan semua komponen internal telah dijalankan dengan baik. Loop testing merupakan teknik pengujian white box testing yang dilakukan untuk memvalidasi loop dalam struktur kontrol. Loop sendiri diartikan sebagai struktur atau rangkaian proses yang awal hingga ujungnya saling terhubung. Dalam pemrograman komputer, loop merupakan urutan instruksi yang terus-menerus diulang sampai suatu kondisi tetap tercapai. Setiap perangkat lunak yang dibentuk dari banyak algoritma umumnya dapat diterapkan loop testing. Hal ini dikarenakan teknik pengujian ini berkonsentrasi pada pemeriksaan validasi struktur dari algoritma sistem ini. Tujuan dari teknik white box testing ini adalah mengekspos bug yang mungkin ditemukan di setiap rangkaian program. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dwi Novianto. Silakan. Baik, berikutnya yaitu ragam metode loop testing. Teknik ini dibedakan menjadi beberapa jenis seperti yang pertama simple loop testing, yang kedua nested loop testing, yang ketiga concatenate loop testing, yang terakhir adalah unstructured loop testing. Simple test loop testing performed in a simple loop is known as simple loop testing. Simple loop is basically a normal for, while, or do while, in which a condition is given and loop runs and determines according to true and false occurrence of the condition respectively. Dalam penjelasan di atas dikatakan bahwa pada dasarnya simple loop testing akan menguji kondisi-kondisi yang ada pada looping seperti for, while, atau do while, dan terminasi atau berakhirnya suatu program apakah berjalan sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan. Berikutnya nested loop testing. Testing performed in nested loop is known as nested loop testing. Nested loop is basically one loop inside the another loop. In nested loop, there can be finite number of loops inside a loop and there a nest in mid. It may be either of any of three loops, IA, for, while, or do while. Dalam testing ini adalah ketika terjadinya looping di dalam sebuah looping, maka software harus dipastikan memiliki kemampuan dalam menjalankan algoritma yang ditentukan. Berikutnya concatenate loop testing. Testing performed in a concatenate loop is known as concatenate loop testing. It is performed on the concatenate loops. Concatenate loops are loops after the loop. It is a series of loops. Difference between nested and concatenate is that in nested loop is inside the loop, but here loop is after the loop. Dalam testing ini, software akan diuji apakah setelah melakukan satu looping akan menguji looping selanjutnya atau tidak. Dijelaskan jika nested adalah looping di dalam looping, maka testing ini adalah adanya multi looping dalam software. Baik, seperti dalam dijelaskan pada gambar di samping, di mana kondisi pertama memiliki statement dan kondisi kedua memiliki statement tersendiri. Jadi ada multi looping dalam suatu software. Berbeda seperti sebelumnya, yaitu nested loop, di mana ada looping di dalam looping. Kondisi terpenuhi bila mana looping terakhir terpenuhi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Angkasa Rahmat Susilo. Baik, unstructured loop testing. Testing performed
is an unstructured loop is known as unstructured loop testing. Unstructured loop is the combination of nested and concatenated loops. It is basically a group of loops that are in no order. Testing terakhir adalah looping tidak terstruktur, atau dasarnya adalah testing yang menggabungkan antara nested dengan concatenate. Kelebihan dan Kelebihan. kekurangan loop testing dijelaskan oleh Saudara Angkasa Rahmat Susilo. Silakan. Berikut kelebihannya. Yang pertama, testing bisa mengurangi jumlah iterasi pada loop. Yang kedua, testing dapat memastikan tidak terjadinya loop seterusnya. Testing memastikan bahwa setiap variabel berfungsi dalam looping. Testing dapat membantu identifikasi dalam beberapa masalah dalam pengulangan. Dan yang terakhir, testing dapat membantu kapasitas determinasi. Berikut kekurangannya. Yang pertama, testing looping hanya berfungsi pada bug dalam low level software. Loop testing tidak efektif menemukan bug. Baik, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Muhammad Nur Fadri Zeni Tandrio dan Saudara. Saya Angkasa Rahmat Susilo. Dan terakhir. Dan saya Dwi Novianto Prima Putra. Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.